Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, ibu, saudara-saudara, alhamdulillah patut kita bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena kita semakin tua. Betul enggak? Semakin tua. Kemarin 40, sekarang 41, kemarin 60, sekarang 61. Panjangan berapa? 70, sekarang sudah 71. Alhamdulillah. Baik, usia semakin tua tapi ilmu semakin matang. Alhamdulillah. Pagi hari ini, malam hari ini kita akan membahas fokus pada hadis-hadis terkait dengan makmum masbuk. Makmum masbuk judulnya ada makmumnya, ya Mas Ram, ya. Tapi di masbuk itu maksudnya makmum masbuk, dalamnya satu kali, bukan dalamnya lalu. Maka penting makmum masbuk ini kita ketahui karena banyak orang bisa sholat, tapi sholatnya itu aslinya tidak sah ketika dia terlambat. Nanti kita baca hadisnya. Contoh, si A terlambat sholat isya 2 rakaat, kemudian masuk di musholla An-Nur, posisi imam pada rakaat ketiga sudah posisi rukuk. Banyak orang yang salah ketika menemukan imam sedang rukuk, maka dia langsung takbir. Takbirnya 1 kali. Dia takbir 1 kali, Allahu Akbar, langsung rukuk. Ini kesalahan pertama. Orang yang ingin mengejar imam posisi rukuk, takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian takbir kedua untuk takbiratul intiqal, yaitu takbir ke rukuk. Itu satu kesalahan. Yang kedua, terkadang orang itu ketika melihat imamnya sudah rukuk, dia sibuk dengan membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Imamnya rukuk, dia tetap melanjutkan bacaan Fatihahnya sampai imamnya selesai rukuk. Jadi tidak, maka orang semacam ini tidak dianggap satu rakaat. Fa idza adraktum fashallu, kata Rasulullah. Ketika mengikuti imam seperti itu, ikut rukuk, maka dianggap 1 rakaat. Hadis sahih di dalam riwayat Imam Abu Daud nomor 893. Bagaimana kata Rasulullah? Idza ji'tum ila sholat, ketika kalian datang untuk sholat berjamaah, wa nahnu fis sujud, dan kami imam dan yang lain sedang dalam keadaan sujud, fasjudu, ya takbir kemudian masuk sujud, wala ta'udduha syai'an, tapi sujudmu tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap 1 rakaat. Wa man adraka raka'atan, sedangkan orang yang ikuti rukuk dalam rakaat pertama atau rakaat kedua, faqad adraka shalah, maka sungguh orang itu yang mengikuti rukuk dianggap 1 rakaat. Maka Bapak Ibu ketika dalam keadaan terlambat, usahakan ketika baca Fatihah baru bismillahnya dibaca, imamnya rukuk, jangan melanjutkan Fatihah, langsung ikuti imam itu. Ustaz, saya sudah mengikuti imam, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, imamnya rukuk, saya ngikuti imam, tapi dasar imamnya kecepatan, walaupun saya ngejar imam, gak untuk rukuk. Maka orang yang sudah ngejar imam ada usaha semacam itu, namun tidak mengikuti tumakninah rukuk bersama imam, tetap tidak dianggap 1
harus nambah nanti setelah salam. Ini Pak. Jadi orang banyak salah Pak. Biasanya orang itu sibuk Fatihahnya diselesaikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imamnya Allahu Akbar. Dia melakukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Imam yang sami Allahu liman. Dia baru melotong. Ngejar Pak. Orang semacam ini tidak dianggap satu rakaat. Dia harus nambah nanti setelah salam, nambah satu rakaat. Jelas? Nah, ini hadis sahih. Kesalahan kita terkadang mementingkan Fatihah daripada rukuk bersama imam. Padahal perintahnya suruh ikut rukuk. Fatihah baca sekedarnya secukupnya. Kalau imamnya rukuk, tinggalkan sisa Fatihah itu, karena Fatihah sudah li'anna al-imam yahtamilu ala Fatihatil masbuqin, karena imam sudah menanggung semua Fatihahnya para makmum masbuk. Jadi enak jadi masbuk, ya udah pahalanya sedikit orang tua. Masbuk itu ada dua Pak. Ada masbuk memang betul-betul terlambat baru datang ke musolamu. Ada masbuk bikinan. Apa bikinan itu? Dia datang dari awal ke musolamu. Waktu adzan sudah datang, iqamah sudah datang, bahkan sofnya disoper ramai. Cuma ketika imamnya takbir, Allahu Akbar, dia main handphone. Yang saya sholat Ibu mau coba Fatihah. Imam selesai baca Fatihah baru takbir. Maka orang semacam ini takbir setelah Fatihah selesai tetap dianggap makmum masbuk. Bagaimana Fatihahnya? Orang semacam ini suruh baca Fatihah walaupun posisinya masbuk. Kenapa? Karena dianggap dia tenang-tenang. Bagaimana kalau sudah baca Fatihah tinggal dikit, kok gak nututi karena imamnya baca surat pendek, maka dia ditoleransi yang sedikit itu. Kalau imamnya baca surat pendek, namun ketika imamnya baca surat panjang, misalkan baca Yasin, dia kok santai baca Fatihahnya gak selesai-selesai, maka orang semacam ini dihukum suruh menyelesaikan Fatihah. Kenapa? Karena dia tenang-tenang. Termasuk bapak ibu sholat Allahu Akbar, waktunya baca Fatihah ngelamun. Ada nggak orang yang ngelamun Pak? Waktu sholat Bu, ada nggak? Ada ibu nggak? Kata saya nggak lihat ibu. Mana uangnya? Ada nggak orang yang ngelamun waktu sholat? Banyak. Betul nggak? Masya Allah. Yang hadir ada nggak? Udah pulang. Yang hadir, kalau yang pulang saya. Banyak orang sholat itu ngelamun Pak. Wah yang baca Fatihah karena ngelamun, mungkin ngelamun bacaannya imamnya bagus, atau ngelamun sebelahnya itu bacaan yang besis. Ada nggak bacaan sebelahnya? Yang sebelahnya besis, yang sebelahnya seperti mobil mogok. Haknya itu seperti mobil mogok. Allah. Akhirnya apa? Merasa terganggu, gak sempat baca Fatihah. Maka orang semacam ini walaupun dia belum selesai baca Fatihah, dia harus menyelesaikan Fatihahnya. Sekalipun imamnya sudah rukuk. Nanti ketinggalan apa? Tapi jangan sampai terlalu lama. Sampai kapan maksimal orang itu ketinggalan dari imam? Sampai iktidal. Jadi kalau sudah iktidal, jangan sampai imamnya turun. Oh tidak. Jadi orang yang terlambat karena lambat baca Fatihah, maka dia ditoleransi untuk menyelesaikan Fatihah sampai imamnya iktidal. Kalau imamnya sampai sujud, sholatnya batal. Karena terlambat dari imam melebihi dari 2 rukun, yaitu 3 rukun itu batal. Lambat dari imam 3 rukun batal. Sedangkan mendahului imam 2 rukun batal. Kalau cuma 1 rukun tidak batal, tapi makruh. Mendahului imam dalam gerakan itu makruh, mengurangi pahala.
Contoh imamnya belum tidak, dia karena keger loro, tangis, mohon bernamun tentang aku keger loro, makruh. Sengaja tidak sebelum imam tidak makruh, pahalanya berkurang. Tapi nggak sengaja nggak apa-apa Pak. Contoh sujud Pak, sujud terakhir imam terkena panjang, betul nggak? Muncul tasbih 41 kali. Makmum nggak ngerti, dikira imamnya sudah tangis. Akhirnya Allah itu Pak, turun tangan. Nah, ayo pertanyaannya, balik sujud atau terus lanjut duduk? Kalau balik sujud batal karena dianggap sujud 3 kali. Maka orang semacam itu langsung sujud saja sambil menunggu imamnya duduk. Ojo balik. Yang banyak ketika dia tanya dari sujud imam dan makmum yang lain belum tanya, balik lagi. Batal. Itu batal. Karena dianggap sujud 3 kali. Nah, hadis yang saya baca ini hadis semuanya hadis sahih. Baik, sebelum dilanjut pada hadis berikutnya terkait dengan etika sholat berjamaah khususnya bagi makmum masjid. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada, saya lanjut dulu. Maka sesuai dengan tema, makmum masjid itu menurut sebagian ulama fikih bisa terjadi pada setiap rakaat, bukan hanya rakaat pertama. Dengan sholat isya masuk, ternyata imamnya pada rakaat pertama sudah posisi rukuk, bagian masuk, Allahu Akbar masuk, rukuk gak usah baca Fatihah. Itu berarti makmum masbuk pada rakaat pertama. Ada makmum masbuk pada setiap rakaat. Jadi rakaat pertama terlambat, mau berdiri untuk rakaat kedua karena lututnya lino-lino, punggungnya lino-lino, awal dapat sehat, gerakan lemah, bacaan lambat. Ketika mau berdiri imamnya sudah selesai, mau baca bismillah, imamnya sudah rukuk pada rakaat kedua. Maka menurut sebagian ulama fikih, orang ini akibat dari cepatnya imam dan lambatnya dia gerakan atau bacaannya, dia dianggap makmum masbuk, sehingga menurut sebagian ulama fikih orang ini ditoleransi untuk mengikuti imam langsung, Fatihahnya ditanggung oleh imam karena dia dianggap sebagai makmum masbuk. Kalau memang betul-betul gak mungkin baca Fatihah karena imamnya kecepatan, contoh seperti sholat tarawih yang 20. Dan ini tarawih benar 8. Oh mantap. Jangan itu cepat lah kok. Lambatnya saya sebut kok. Yesus. Standar, alhamdulillah. Yang 20 biasanya cepat. Allahu makmumnya gak enak tinggi. Kalau cepat semacam ini sholatnya gak sah. Bukan hanya jamaah, sholatnya gak sah. Misalkan agak lambat dari tadi itu, cuma posisi kondisinya memang imamnya agak cepat, makmumnya gerakannya lambat, bacaannya lambat, sehingga tidak mungkin ngejar imam, maka dia oleh ulama fikih dianggap makmum masbuk, sehingga masbuknya bisa terjadi pada setiap rakaat. Ada? Yes. Ibu paham? Ini kok tidur itu? Allah. Baik, pertanyaan sebelum lanjut Pak, silakan. Dengan, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Terkait dengan cepatnya imam dalam membaca Fatihah atau bacaan yang lain, kan ada kalanya kita terpaksa itu harus mufarokoh meninggalkan makmum karena sesuatu dan lain-lain.
meninggalkan imam. Ya, meninggalkan imam. Artinya karena mungkin ya karena cepat gimana? Mungkin saya pengen tahu alasan apa saja yang menyebabkan makmum itu harus muharokah dari makmum, Dari imam. dari imam. Apa saja kondisi yang memperbolehkan ya, makmum itu boleh mufaraqah dari imam. Satu, imamnya salah dalam bacaan Fatihah. Fatihah ada benar, salah dalam arti yughayyirul makna, kesalahan yang merubah makna dan kandungan dari Al-Fatihah. Contoh, semestinya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca iyyaka. Nah, itu merubah makna. Kan gak mungkin kita bilang subhanallah, kan gak mungkin. Maka mufaraqah wajib, hukumnya begini, ini hukumnya makmum wajib mufaraqah. Karena kesalahannya merubah makna fatal. Kalau cuma kurang fasih, contoh Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kurang fasih. Gak jelas. Kedengarannya gak jelas. Kita gak tahu itu salah apa enggak, cuma gak jelas teman-teman. Maka sebaiknya jangan mufaraqah ketika kesalahannya tidak jelas. Kenapa? Sebab kalau tidak jelas bisa jadi pendengaran kita yang salah. Bacanya benar, cuma kita benar-benar. Jadi makmum yang dipersilakan mufaraqah ketika baca imam Fatihah. Kalau selain Fatihah jangan bacaan Fatihahnya salah yang merubah makna. Kalau bukan Fatihah tapi takbiratul ihram salah. Saya pernah bermakmum pada seorang imam sholat Jumat, takbirnya salah. Allahu Akbar. Wah, kok begitu dasar? Karena hu itu harus pendek. Allahu Akbar, itu tayangannya. Itu hanya panjang. Allahu Akbar, seperti mobil mogok. Dasar. Maka apa? Saya sholat zuhur. Karena Jumat tidak boleh mufaraqah. Jumat itu kalau mufaraqah sendiri, maka harus sholat zuhur. Sebab Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Satu, bacaan Fatihah yang salah merubah makna. Kalau kesalahan tidak merubah makna, jangan mufaraqah. Yang kedua, imamnya batal sholatnya, tidak melakukan kesalahan, cuma batal. Apa batalnya? Contoh, sarungnya imam itu tak ketok, lewatnya tembelek, ketok jelas pak, tembelek. Tapi kalau kan dengan yakin itu tembelek, panjenengan wajib mufaraqah dia sholatnya. Tapi dengan ragu itu tembelek apa permen karet? Ayo, permen karet itu lah iring-iring, kayak kan tembelek gak jelas. Maka kalau gak jelas sebaiknya dengan jangan mufaraqah. Jadi imam batal karena sarungnya ada tembeleknya, atau sarungnya bapak-bapak yang jadi imam bolong karena rokok. Kan ada terkadang bolong salah rusak kantoran, bolong sampai terbang, bolongan pas bolongan juga jebol. Allah. Makanya sebaiknya kalau sarungan bapak pakai celana dalam. Ini pakai celana dalam sudah. Pakai celana dalam usahakan sampai lutut. Sehingga andaikan anak bolong-bolong berarti panjangnya masih aman. Itu yang kedua. Imamnya jelas ada semacam batal karena najis atau karena bolong. Atau imamnya itu beda madhab dengan kita. Ini hati-hati Pak. Cara ngomongnya juga harus hati-hati. Sebab terkadang menimbulkan kecemburuan.
Contoh, dalam madhab Syafi'i, ini bagi yang bermadhab, dan pada dasarnya umat Islam semuanya bermadhab. Tidak ada orang yang tidak bermadhab. Walaupun bermadhab itu tidak wajib. Kawan-kawan saya di Arab Saudi yang ngaku Salafi dan Wahabi itu kan anti madhab, tidak bermadhab. Tapi prakteknya itu adalah madhab. Aku tidak bermadhab, tapi wudhu semacam itu adalah modelnya wudhunya imam tertentu. Ada orang makan soto campur, sotonya itu ada ayamnya, dibikin di rumah ada suami. Terus sama orang bilang, ini soto Lamongan. Ngotot, bukan. Ini bukan soto Lamongan. Saya bikin sendiri di rumahan ada suami. Benar nggak jawaban itu? Tidak benar. Model soto itu adalah soto Lamongan. Jadi ada wudhu model begitu, Pak. Wudhunya keran, wudhu terus airnya sampai mengalir banyak di keran. Aku gak ikut Imam Syafi'i. Model wudhu semacam itu, model wudhunya Imam Syafi'i. Tidak itu. Kamu ngakui ikut atau tidak, tetap itu milik Syafi'i. Aku gak senang produk Cina, pisau. Tapi HP-nya Cina, enggak aku beli pasar Puri. Iya, ini dari Cina, bro. Nah, semacam itu. Ya. Nah, itu Pak ya. Jadi di dalam madhab Syafi'i itu sentuhan suami istri, salaman suami istri itu batal. Panjenengan mau sholat jamaah imam, panjenengan jadi imam. Gandengan sama istrinya, gandengan. Maka nanya, gandengannya bukan pakai bajunya tapi tangannya, gandengan. Pegang tangan langsung. Menurut Imam Syafi'i batal. Tapi menurut Imam Maliki, kalau tidak ada unsur syahwat maka tidak batal. Tapi orang semacam itu di dalam ajaran Syafi'i tidak diperkenankan jadi imam. Sebab apa? Sebab di antara makmum yang ikut Imam Syafi'i bermakmum pada dia, maka si makmum tadi itu yang Syafi'i sholatnya tidak sah. Kenapa gak sah? Karena bermakmum pada orang menurut keyakinannya dia batal wudhunya. Berbeda kalau dibalik, yang sentuhan suami istri itu jadi makmum, sedangkan yang Syafi'i jadi imam. Saudara-saudara, di Mekah, walaupun madhabnya di Mekah itu orang-orang ada Hambali, tapi imamnya itu diperintahkan oleh kerajaan Mesir mengikuti al-ihtiyat wal-ahwat, yaitu yang lebih hati-hati Imam Syafi'i. Sehingga imam itu tidak ada gandengan, tidak ada salaman sama istri, tidak ada. Untuk menghargai makmum yang dari Indonesia kan Syafi'i semua. Ayo, jadi seorang imam di dalam sholat itu harus lebih hati-hati, sebisa mungkin mengikuti imam yang sempurna. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu bagian dari Fatihah, harus dikeraskan. Tapi imam yang lain mengatakan Fatihah itu maksud saya bismillah itu sirri, Imam Hanafi sirri. Kalau Imam Hambali langsung tidak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Maka sebaiknya ketika panjenengan jadi imam, untuk menghormati keyakinan si makmum itu bismillahnya harus dibaca. Kalau tidak dibaca, maka akibatnya tadi itu ada muncul keraguan. Tetapi panjenengan tidak perlu memisahkan diri, langsung pakai konsep husnudzon. Apa husnudzon? Ketika makmum menemukan keraguan dari sisi imam, sebaiknya makmum itu dianjurkan untuk husnudzon. Oh, ini imamnya mau coba bismillah, cuma tidak dikeraskan. Begitu Pak, biar panjenengan sholatnya sah. Sebab kalau panjenengan yakin imamnya tidak membaca Fatihah, tidak baca bismillah, maka menurut Imam Syafi'i tidak sah. Maka sebaiknya yang menjadi makmum itu husnudzon Pak. Melihat bacaan imam kurang tepat, husnudzon paling sehingga tepat, gak guru.
Ini bagian sholatnya sah. Betul tak? Silakan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertama masalah masbuk, Pak. Saat sholat akhir, jadi Rakaat terakhir. Ya, rakaat terakhir. Imam mau salam, tiba-tiba ada makmum. Tuh. Nah, itu apakah makmum sudah mendapatkan satu rakaat? Yang pertama itu. Terus yang kedua berkaitan masalah imam. Imam itu kalau yang rakaat pertama dan kedua kan membacakan Fatihah sama surat-surat. Terus yang untuk rakaat ketiga dan keempat, apakah imam cukup baca Fatihah? Apakah juga baca surat? Terus yang terakhir yang berkaitan dengan masalah sholat di masjid itu kalau banyak musafir itu kan banyak jamaah-jamaah, ada kelompok jamaah depan, belakangnya ada lagi jamaah lagi. Nah, ini saya pertanyakan, bolehkah dalam satu masjid ada beberapa jamaah? Ya. Saya jawab dari yang terakhir, la jama'atan fi masjidil wahid. Tidak boleh ada dua jamaah di dalam satu masjid. Andai pun ada rombongan musafir ingin sholat jamaah qashar sementara imamnya tidak jamaah qashar, misalkan ingin mendirikan sholat jamaah sendiri, maka usahakan nunggu sampai selesai sholat jamaah yang ada. Jangan bikin jamaah sendiri ketika ada. Maka mengapa sahabat Umar bin Khattab khalifah kedua, ketika dia melihat di Masjid Nabawi banyak kelompok jamaah sholat tarawih. Sholat tarawih imamnya ini, rokaatnya 20. Sholat tarawih imamnya ini 36. Sholat tarawihnya imamnya ini 23. Sholat tarawih imamnya ini 11 rakaat dan seterusnya. Apa kata siapa? Umar bin Khattab. Ini apa-apaan ini? Satu masjid kok kacau. Langsung oleh Umar bin Khattab diambil tengah-tengah Pak. Tidak 26, tidak 11. Melainkan berapa? 20 dan 3. 20 terawihnya, witirnya 3. Sebenarnya kalau disempurnakan 20 witir, 20 terawih, 11 witir, 31 tambah nanti sholat sunat yang lain sebagai ganti dari bawah. 36. Allah. Maka dilarang akhirnya oleh Umar bin Khattab jadi satu, imamnya satu, jamaah satu rakaat. Tidak boleh terkelompok-kelompok. Bagaimana hukumnya? Haram. Mendirikan sholat jamaah ketika ada jamaah sudah ada, hukumnya haram. Tidak boleh. Yang kedua, bagaimana status seorang makmum masbuk yang mengikuti imam hanya tahiyat akhirnya? Sholat isya pada rakaat keempat, pada rakaat keempat imamnya sudah tahiyat akhir. Bahkan sudah fil alamin ini tahiyat masjid, dia baru takbir langsung duduk assalamualaikum. Tak sempat macam tahiyat. Apakah dianggap satu rakaat? Tidak. Makmum masbuk yang dianggap satu rakaat adalah makmum masbuk yang nututi rukuk bersama imam. Nututi rukuk. Kalau kejar rukuk nggak bisa. Contoh, imamnya rukuk, makmum baru takbir, kemudian makmum mau rukuk, imamnya naik. Jadi salib-saliban. Jadi imamnya rukuk, makmum baru takbir, kemudian mau rukuk, imamnya berdiri tidak. Berarti salib-saliban. Ini juga tidak dianggap satu rakaat. Kenapa? Karena tidak untuk tumakninah dalam rukuk. Jadi makmum masbuk yang dianggap satu rakaat, contohnya begini. Imamnya rukuk, makmum rukuk, sama-sama menang. Ini dianggap satu rakaat. Kalau kejar-kejaran akan ikuti sebentar. Allah dari gak sampai tumakninah, maka tetap tidak dianggap satu rakaat. Itu pertanyaan wajar. Jadi orang yang hanya mengikuti tahiyat
tidak diharuskan rokaat. Yang kedua tadi pertanyaan Imam, Pak. imam. Yang rakaat ketiga, keempat, apakah perlu? Oh, imam pada rakaat kedua, ketiga dan keempat itu cukup baca Fatihah, tidak usah pakai surat. Pakai surat pendek atau baca ayat-ayat Al-Quran setelah Fatihah itu hanya terjadi pada rakaat ke-1 dan rakaat kedua. Untuk rakaat ketiga dan keempat tidak usah. Kecuali makmum masbuk. Nah, gini lah. Makmum masbuk nutupi rakaatnya imam sholat isya rakaat ketiga. Berarti makmum masbuknya rakaat 1. Maka kalau ada kesempatan bagi makmum masbuk itu baca Fatihah berdirinya. Kalau masih ada waktu suruh baca surat pendek. Kenapa? Karena statusnya bagi makmum masbuk itu rakaat 1. Nanti ketika imamnya berdiri rakaat pertama, makmum masbuk rakaat kedua. Berarti sama dengan rakaat pertama, Fatihah dilanjut surat. Itu kalau ada kesempatan. Namun sebaliknya jika imamnya ketika dia baru datang, imamnya rakaat ketiga, baru takbir, baru baca bismillah, imamnya rukuk, dengan langsung rukuk, gak usah perlu baca Fatihah, tidak perlu juga baca surat. Tetap ya? Silakan yang lain. Oh, amin, oh amin. Silakan ibu mau tanya. Ada? Kenapa, Pak? Iya, silakan. Gini, saat sholat, pas saat sholat itu kita nggak tahu kalau kita ada makmum, karena dia tidak memberikan kode gebok sini, tiba-tiba ikut itu aja. Sudah sampai selesai salam, ternyata ada orang yang ikut. Apakah yang bersangkutan ini makmum, maksudnya makmumnya ini nanti mendapatkan yang pahala 2 derajat? Atau tidak? Iya. Jangankan sholat berdua semacam itu, orang berjamaah seperti sholat isya tadi, sholat isya seperti tadi kan, makmum sudah niat bermakmuman. Ternyata imamnya gak niat jadi imam, sholat ijen. Jamaahnya cepat terjadi, pahala terdapat bagi makmum. Imam gak dapat pahala jamaah karena imam tidak niat berjamaah. Sama kasus sholat sendiri, karena tidak ada kode-kode tertentu untuk memberitahuan pada orang yang di depannya agar menjadi imam. Orang-orang habis sholat kok ada makmum, maka yang dapat pahala adalah makmumnya, imamnya gak dapat karena imam tidak berjamaah. Maka penting bagi orang yang ingin bermakmum pada orang yang sedang sholat untuk memberi kode, tapi kodenya bukan jawil atau tepuk pundak. Justru jawil tepuk pundak tak boleh. Orang Malaysia menyebutnya tak boleh. Bolehnya gimana? Untuk memberi kode pada orang yang sedang sholat bahwa kita bermakmum padanya. Bagi yang pakai usul ini dikeraskan. Usul ini fardhu masyarakat. Makmum kita nak kuping makmum. Jadi makmumnya dikeraskan. Bagi yang pakai usul. Bagi yang tidak pakai usul, langsung saja dia berdiri di sebelah kanannya, takbirnya dikeraskan, berdiri dan berdiri. Ini yang harus dicontohkan, Pak. Ini yang lain. Biar kita contohnya. Ini sholat isya sendirian, sholat isya sendirian. Sholat isya sendirian, sudah mulai. Bacaan kan sendiri, apa bahasa setengah, kalau sholat malam sendirian setengah sendiri setengah jari. Contohnya nah gitu aja. Nanti ketika ada orang bermakmum baca harus ikhlas itu berbeda enggak dengan sholat saya makmum masbuk
saya termasuk aliran, misalnya aliran yang nggak pakai musolli, sehingga saya takut berdiri sebelah kaki dekat langsung takbir Allahu Akbar. Ini contohnya cara memberitahu bahwa kita itu bermakmum. Sebab tidak mungkin orang itu bermakmum dempet begini Pak. Loh, berdiri tempatnya plus ini kok milih di sini. Berarti maksudnya adalah dia bermakmum. Bagaimana kalau beliau ini sholatnya bukan sholat isya, sementara saya sholat isya, ternyata beliau sholat sunnah. Biarin kamu sholat, biarin sholat, dia sholat sunnah, saya sholat isya. Yang penting gerakannya sama. Yang tidak boleh kalau beliau sholat jenazah. Beliau sholat jenazah, saya makmum sholat isya, itu tak boleh, tak boleh. Kalau beliau sholat sunnah ba'da isya, saya sholat isya, atau beliau sholat tarawih, sholat isya, itu boleh. Boleh. Yang nggak boleh hanya sholat Jadi caranya langsung gini. Kalau saya pakai musollinya diperaskan. Musolli fardhu isya'i arba'ah. Nggak apa-apa. Beliau diam saja. Jangan nggak usah ngasih kode. Kalau sholat sunnah yang banyak di masjid di musola, maka ketika kita sholat sunnah, ada orang jawil atau berdiri sebelah kita untuk bermakmum, biasanya ada gini Pak, jangan salah satu, nggak boleh. Ada yang ini, ada yang bilang gitu, biar ini. Itu artinya apa? Dirinya sedang sholat sunnah 2 rakaat. Tak perlu itu. Batal nanti itu dia nggak bermain-main, apalagi begini. Ada juga yang lebih parah, langsung dibatalkan. Loh, tidak sholat. Nanti batalkan ketika saya sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat. Saya nggak sholat sunnah. Makmuman, batal. Itu banyak yang gitu. Jadi itu nggak benar Pak. Jadi orang sholat itu walaupun sholat sunnah tidak ada alasan untuk membatalkan. Bahkan ada bahaya pun panjangan boleh lagi. Seperti kasus di Lombok itu ketika ini Bismillahirrahmanirrahim apa jangan lari saja, tidak perlu membatalkan sholat. Namanya dalam keadaan genting khauf, masuk kategori sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting. Nggak ya? Gitu. Silakan pertanyaan. Enggak, silakan. Salam. Itu jajannya seberapa? Kan ada yang nempel, ada yang agak ke belakang, ada yang separuh. Pertama itu, kedua, masuk setelah subuh yang ada 20. Kalau kita ketinggalan 1 rakaat dan yang sudah ada 20, apa kita masih wajib membaca itu? Baik, terima kasih. Jadi orang yang sholat berdua, maka posisinya jejer kanan kiri, bukan belakang depan belakang. Ini harus contoh ya, harus dicontohkan. Ini nggak apa-apa, dapat pahala. Ini kalau diikuti termasuk mansab sunatan sanatan. Ini contoh falam rasulullah, falam adulah, wajib mana? Posisi yang benar ini. Jadi jempret. Kaki boleh lentur, kaki boleh juga tidak lentur. Yang penting ininya apa istilahnya? Lentur ini tangannya atau bajunya tok lentur nggak apa-apa. Kecuali sampai mengganti nggak boleh. Untuk kaki boleh melilit, boleh bersentuhan, boleh tidak. Tapi bagi yang mau menyentuhkan kakinya, syaratnya adalah orang sebelah kanan dan kirinya tidak merasa risih dan terganggu dengan disentuh. Jika orang sebelah kanan dan kirinya merasa terganggu ketika kakinya disentuh, maka panjenengan tidak boleh menyentuhkan kakinya. Saya sentuh, merasa terganggu. Kalau geser berarti merasa terganggu, maka nggak boleh saya kejar. Kalau kejar nanti bahaya.
misalkan ini benar, kakinya tidak nyentuh, di atas nyentuh benar. Atau kakinya sama-sama nyentuh, di atas nyentuh benar. Yang tidak benar itu kakinya nyentuh, di atas tidak nyentuh. Karena terlalu posisinya kaki terlalu pegang, kanan, akhirnya Pak, ini bengkak, kakinya nyentuh, ini nggak benar Pak. Saya pernah tanya pada orang yang sholat kakinya lebar dan nyentuh di sebelah. Saya tanya, Mas, apa maksudnya? Ustaz, saya pernah mendengar hadis bahwa Allah memberikan rahmat pada orang yang nyambung soft. Ini tak sambungkan tadi saya di sebelah. Sambung. Saya bacakan hadisnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ladzina yusalluna bis-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah selalu memberikan rahmat dan mendoakan agar mendapatkan rahmat pada orang-orang yang nyambung soft. Nyambung soft artinya apa? Soft kosong depannya diisi, soft kosong di sampingnya diisi. Itu nyambung soft, bukan kakinya disambung-sambungkan ke orang tetangga. Nah, ini yang benar. Ada yang biasanya orang sholat berdua biasanya begini kan. Nah, betul ya? Ini tidak pas dengan sunnahnya. Tidak, apalagi ini juga. Apalagi depan belakang. Dengan berikut depan belakang. Ini imam saya belakang ini. Ini tidak benar. Saya memang sengaja di belakang. Karena ini ada teman saya ini mau datang, ini sudah masuk masjid itu biar dan ngerti kalau dia mau sholat itu boleh Pak. Tapi kalau panjenengan hanya melihat orang wudhu kemudian posisinya sini tak boleh. Jenengan harus di depan di sini. Perkara nanti lurus sini. Perkara nanti ada makmum baru, maka makmum yang saya misalkan atau jenengan mereka Bang, mereka. Itu lagi. Dengan begini, nah, softnya seperti tadi itu kanan, seperti tadi kurang. Nah, saya makmum baru, maka saya kasih kode, coba. Saya kasih kode, mungkin cawil, kalau hadisnya bukan cawil Pak, tapi bajunya suruh tarik, suruh mundur ini. Tarik. Oh, dua kali. Jadi mundurnya itu jangan banyak-banyak. Mundur kaki nggak boleh diangkat, diseret harus menyentuh apa? Karpet. Itu tiga ini batal. Angkat belakang yang kiri dulu, yang kiri diserot, terus berhenti gitu. Nanti beberapa saat kemudian mundur lagi kiri, mundur lagi. Karena belum terbiasa, jadi cara ngangkatnya nggak boleh diangkat, tidak boleh pisah dari karpet. Kalau pisah dari karpet, angkat satu kali kaki, diangkat dua kaki, diangkat 4 batang. Maka harus diseret belakang yang panjang, seret belakang panjang, nah terus diam. Nah nanti beberapa saat kemudian mundur lagi, seret lagi. Nah, ini yang benar. Cuma masalahnya begini Pak, misalkan dengan mereka balik. Saya yang bermakmum, ini sudah tak kasih kode, kan itu mundur, ditarik cepat, tak tarik itu. Ini ya apa itu? Makmum al-muqam, ditarik kan itu mundur ya apa? Misalnya mundur biar mic-nya dengan mundur. Pergi. Nah, Niki ditarik, nggak ingin mundur, ya apa? Padahal saya ingin bermakmum di belakang. Maka boleh kalau dalam keadaan darurat memang makmumnya yang satu nggak ingin mundur, saya boleh langsung ambil kirinya ini, tapi imamnya yang kalah, maju lah, kanan seret. Nanti beberapa saat saya gitu lah caranya itu. Makanya di dalam adab berjamaah atau cara berjamaah itu kalau ngerti caranya gampang. Termasuk tadi imamnya yang ngomong tadi ditarik gak belum itu. Atau posisi dia bagian posisi nanti berdiri lagi. Posisi orang sholat sendirian pinggir pojok pinggir tembok sendirian, kemudian kita ingin bermakmum pada orang yang sholat pinggir tembok itu. Padahal etikanya bermakmum kan suruh berdiri sebelah kanan. Kalau tembok sana berarti kan
Kan nggak mungkin ada jempol. Ayo, apa makmumnya diseret? Enggak, tetap di situ. Nanti kalau sama-sama paham, bisa imamnya itu geser ke depan atau nanti kalau ada pertemuan bisa diatur. Yang penting sama-sama paham. Masalahnya kalau satu paham, satunya nggak paham, itu masalahnya. Mungkin enak kalau ngaji itu ikut semua ngaji sama-sama paham enak. Contoh di Mekah itu kalau Jumat subuh ada kebiasaan sujud tilawah. Baca ayat-ayat sajadah, ayat-ayat panjang, surat-surat panjang yang di dalamnya mesti ayat sajadah diperintahkan untuk sujud tilawah. Maka ketika sama-sama ngerti, imamnya ngerti, makmum semua ngerti, ada sujud tilawah langsung ikut Pak. Masalahnya yang bermakmum gak paham kalau itu sujud tilawah, langsung subhanallah kan tilawah Pak. Dari berdiri langsung sujud. Kata makmum dikira lupa gak pakai ruku, akhirnya makmumnya ngomong subhanallah. Nah itu gara-gara tidak paham. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat tentang sajadah. Satu kali sujudnya, apa yang dibaca? Sajadah wajhihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketahuan, nggak apa? Sudah, kalau nggak apa, kasih yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa? Nggak apa? Ya sudah, kasih yang lain. Subhanallah, rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketahuan, nggak apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak apa? Sub. Nggak boleh, kalau sub nggak boleh. Minimal subhanallah. Subhan itu nggak boleh. Subhan nggak boleh. Minimal subhanallah. Boleh diulang-ulang. Jika tidak hafal bacaan sujud tilawah, karena bacaan sujud tilawah yang asli tadi itu sajadah wajhihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kok hafal Ustaz? Dia hafal dia cecili hafal alhamdulillah karena hafal ikhlas sampai sekarang hafal. Jangan kalau hafalkan mau ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah sengaja gak tahu diwajib, insya Allah dites langsung hafal. Tapi yang hafal pengen sesuatu, itu biasa dapat 2 hari sudah lalu lupa. Entah ya, silakan katakan pun terjawab. Yang kedua, ada makmum masbuk nutupi rakaat kedua sholat subuh itu kunut bersama imam. Dia habis kunut dia berdiri untuk rakaat kedua. Nah, di dalam sholat subuh mulai rakaat kedua mesti ada kunutnya. Berarti kunutnya 2 kali. Yes, kunutnya 2 kali. Tahiyat akhirnya 2 kali. Kunutnya 2 kali, tahiyat akhirnya 2 kali. Sama dengan maurib. Maurib ada orang Pak, dia baru datang pada rakaat kedua, sehingga dapat 1 rakaat, dia ikut tahiyat 2 awal, kemudian dapat 2 rakaat ikut tahiyat akhir, nambah 1 rakaat tahiyat akhir, berarti 3 rakaat maurib semuanya ada tahiyatnya. Itu sama dengan itu. Subuh, maka dia ketika sudah terbiasa pakai kunut, pada rakaat kedua itu tetap dianjurkan dan disunahkan untuk pakai kunut walaupun sudah kunut yang pertama. Kata gitu, saya gitu. Silakan yang lain. Enggak. Bu, mana? Kok gitu lihat kayak orang marah? Buat enggak marah? Silakan. Enggak. Ada saya lanjutkan. Lanjutkan karena hadis Bukhari dari Abu Qatadah. Ketika Rasulullah sholat berjamaah, ternyata ada beberapa orang lari. Wong anak itu kan biasanya kan orangnya tinggi besar. Orang besar itu kalau lari bunyinya tanah itu gimana? Lebar pulau, kayak begini, yang kurus-kurus itu gimana? Seperti bunyinya. Tapi kalau ini kalau lari bunyi
alias makmum masuk berani Rasulullah merasa terganggu sopo kok mau dikejar paling akhirnya habis sholat Rasulullah masa hukum apa kalian ini kemudian beberapa orang yang melahirkan bilang ista'jal lagi sholat Rasulullah ista'jal lagi sholat Rasulullah sambil terburu-buru khawatir ketinggalan sholat jamaah faqala fala taf'alu macam-macam jangan gitu tak boleh lah gitu tak boleh fala taf'alu idza ataitum ila shalah fa'alaikum bis-sakinah wal waqar. Ketika kalian datang untuk berjamaah sholat ke masjid yang tempat sholat berjamaah, berjalanlah bis-sakinah dengan tenang, tak perlu lari-lari, apalagi lari pagi. Bis-sakinah dengan tenang, wal waqar dan penuh dengan akhlak jalanan. Termasuk naik sepeda, Ustaz tak pernah jalan tadi. Naik sepeda, termasuk naik sepeda. Coba buat karena sudah itu mau buka, pelan-pelan. Bisa kira dengan tenang, wal waqar dengan penuh dengan ketawaduan. Artinya apa? Dengan mau sholat jamaah, jalan yang pelan, bukan santai Pak, beda. Pelan, santun. Ketemu orang pinggir jalan di sopo, jangan karena mentang-mentang keburu ke musola, ingin sholat berjamaah, ada orang duduk pinggir jalan nggak dipanggil. Cari sing dulu. Sholat pakai akhlak yang mau percuma. Tapi lah panggil dengan kunci, rokebu, iya kan? Itu tak sopo dan saya bilang monggo tadi itu pun dijawab lagi Pak tadi sholat filosofi Rasulullah mewajibkan umat Islam jawab salam itu Pak raddus salam salah hakul muslim ala muslim khamsun hak dan kewajiban umat Islam terhadap umat Islam yang lain salah satunya adalah akan lima, salah satunya adalah raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam itu kalau dilihat dari tujuannya agar terjadi interaksi dan komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lain, orang satu dengan orang lain, sehingga kalau tujuannya begitu, apapun ucapan orang itu maka harus disahut. Sakit pun dijawab. Sakit musola harus Pak. Masalahnya kalau orang penduduk Anda suatu beda. Dari pasar bawa keranjang ada sayur di dalamnya, ada tempe macam-macam jelas dari pasar. Tetangganya bilang sakit pun itu. Betah kalau di keranjang tempat pasar. Entah mereka suruh ini untuk sholawatan nanti ini takut doa. Ada nggak? Waduh, bapak-bapak pakai sepatu, dasian, terus tas mau berangkat, sepatuan harus berangkat, mesti orang tahu itu mau kerja, enggak? Masa mau lecet, tak dasian lalu, tetangga bilang, Pak, mau kemana? Wis ngerti jam 4:30 aku berangkat ke Bangil, mau berangkat ke sekarang berangkat baik. Wis ngerti sampai kan tonggo, wis 20 tahun. Masa siapa? Aku ini berjalan salah kita. Misalkan aja Pak. Gak boleh itu, harus dijawab dengan baik. Walaupun mangkal, posisi terkadang orang itu dalam kejiwaannya sejak dalam posisi lapar, orang lapar itu mesti makan. Ini bukan lapar posisi, ada orang orang lapar atau capek, ngantuk itu bawaannya emosi terus. Termasuk orang yang sedang datang bulan, itu emosi terus. Kalau dapat tanya sama istri saya, tapi gak masalah. Allah. Makanya ini masalah musafir kaitan dengan sholat Jumat.
Itu ya bisa katakan ada semacam pengalaman perjalanan jauh. Itu kalau sudah waktunya apa itu adzan sholat Jumat, itu kadang-kadang masuk di jalan, nanti ngenteni Jumat, ngenteni khutbah, jalan terus. Setelah itu nanti ngenteni sholat. Nah, akhirnya sampai terakhir itu sholatnya telat. Nah, saya mau tanya masalah pahalanya apa masih dengan pahala sampai telat? Telat sholat Jumat atau telat keluar sampai waktunya sampai asar? Jumat karena musafir itu jika berangkatnya sebelum subuh, maka musafir itu asalkan musafirnya jauh, dia tidak berkewajiban untuk sholat Jumat, melainkan langsung zuhur jika berangkatnya sebelum subuh. Namun biasanya musafir di Indonesia berangkatnya jam 8, apalagi dinas dari kantor jam 8, jam 9, jam 10, maka dia wajib melakukan sholat Jumat. Maka karena kewajiban bagi mereka semua untuk sholat Jumat dan sholat zuhur, tentunya tidak boleh telat. Kalau telat, tapi masih mengikuti tidak istiqomah, menurut sebagian ulama ya itu tetap dianggap Jumat. Artinya apa? Berdirinya nambahnya untuk 1 rakaat. Dengan terlambat karena nggak sengaja, mungkin karena ada suatu faktor mundur, datang pas sudah dapat 1 rakaat, ikut sholat Jumat 1 rakaat, setelah salam nambah 1 rakaat. Itu namanya masbuk dalam sholat Jumat. Namun jika jangan masuk masjid posisi imam sudah tahiyat akhir, tahiyat jenengan tetap wajib usul di fardhu Jumat ini Allahu Akbar, makmuman Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat akhir. Tapi berdirinya 4 rakaat. Kenapa? Karena jenengan tidak dianggap Jumatan. Loh kok masih takbir? Takbir itu karena untuk memenuhi kewajiban, karena masih ada waktu walaupun beberapa menit atau beberapa detik untuk sholat Jumat, walaupun hanya akhir-akhir saja. Tapi dengan dihukum, kita semua dihukum seperti itu dengan harus menambah 4 rakaat. Jadi berdirinya 4 rakaat. Lah orang yang nggak paham langsung berdiri 2 rakaat, nah itu tidak paham. Maka ada istilah al-ghaz semacam tebak-tebakan di dalam fikih itu, sholat bila nawa bila sholat. Ada orang sholat tanpa niat, ada niat tanpa sholat. Apa itu? Dia contohnya usollinya usolli fardhu Jumat, tapi tidak sholat Jumat. Sholatnya sholat zuhur, tapi tidak pakai niat zuhur. Sholat bila nawa, sholat tanpa niat zuhur, tidak pakai niat zuhur. Nawa bila sholat Jumatnya cukup niat, tak pakai sholat karena dia diganti dengan hasil berdiri 4 rakaat. Kata beliau, silakan yang lain. Monggo, ada? Silakan. Pada saat kita asalnya musafir ya. Kita maunya si jamaah gitu ya. Kan pada waktu itu sholat zuhur kita sama takdim, berarti kan ketemu sama makmum sholat zuhur. Akhirnya kita sholat. Setelah itu kan kita meneruskan untuk sholat asar. Ya, misalkan kita berjamaah, baiknya apa kita sholat sendiri atau zuhurnya itu sama-sama makmum yang sholat zuhur? Rombongan itu, rombongan. Jadi kalau kita semua rombongan masuk dalam sebuah masjid, kita musafir ingin sholat berjamaah. Posisi di masjid sedang berlangsung sholat berjamaah. Niat bermakmum pada sholat yang ada tanpa kosor, niatnya jamaah tanpa kosor, berarti 4 rakaat. Selesai salam nanti rombongan itu langsung bentuk jamaah sendiri atau sholat sendiri, langsung asal bisa langsung kosor 2
rakaat. Jadi zuhurnya 4 rakaat karena bermakmum pada jemaah yang ada, asarnya 2 rakaat karena dikosong. Ini juga berlaku untuk sholat jamaah takdim bagi musafir yang di hari Jumat. Dia bepergian pas hari Jumat berangkatnya sebelum subuh atau setelah subuh nggak apa-apa misalkan. Kemudian sholat Jumat niatnya jamaah takdim dengan asar. Tapi musolli nggak musolli Jumat fardhu Jumat rakaat jamaah takdim jamaah takdim majmu'an bil asri makmuman bilaina ikut sholat Jumat 2 rakaat selesai salat. Jadi kan nggak usah diri langsung berdiri untuk sholat asar. Jadi boleh Jumat di jamaah takdim dengan asar. Tapi Jumat jangan dikosong. Jumat sudah 2 dikosong menjadi 1, tak boleh. Jumatnya biarkan 2 rakaat, nanti asarnya dikosong menjadi 2. Ngerti? Silakan yang lain. Pada sudah juga. Lanjut lagi. Seberapa penting pada waktu sholat kan kita kan ada hadis kalau kita sholat kan nggak boleh jalan di depannya. Akhirnya kan ada penanda. Sutra. Untuk seperti kondisi seperti ini, sebenarnya kan ada tiang, nggak ada perlukah untuk dibuatkan sutra? Sutra itu adalah pembatas. Maka di dalam hadisnya disebutkan sutra. Wa illa faso. Gak ada sutra misalkan pembatas tembok atau tiang. Faso tongkat. Ada tongkat nggak? Gak punya tongkat? Ada. Misalkan nggak ada tongkat di sini. Fakhutun garis. Nah, garis sudah ada di sini. Ini sutra yang berbeda. Sejadah itu bagaimana sholat saat ini sutra yang sini. Jadi lewat di depan sutra ini sudah tidak berdosa. Dengan sholat sini kemudian lewat di sini ini halal dari depan. Tapi kalau sholat sutra lewat di depannya, sholat pertama tidak masalah. Kenapa? Karena batas dasar garis ini. Iya. Jadi nggak perlu. Tidak perlu, sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada. Apakah kalau ditambah boleh? Boleh. Cuma kesunahannya sudah ada. Yang penting sudah dapat sunnah. Kurang mantap masa cuma ini. Yang penting sudahnya dapat. Nanti kalau orang lewat, ada orang lewat, fikih mengatur. Sudah ada sunnah begini. Kita sholat. Kok ada lewat tangan suruh begini? Kok maksa lewat bawahnya gini kan? Jadi lewat bawahnya seputul belakang itu boleh. Tapi jangan keras-keras. Artinya apa? Betapa bahayanya orang melintasi orang depan sholat. Apa kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari? Lau ya'lamu maru ma baina al-musalli la yaqifa arba'ina sana. Lau ya'lamu al-maru ma baina al-musalli min al-ithmi la yaqifa arba'ina sana. Andaikan orang yang melintasi di depan orang sholat itu tahu betapa besar dosanya, sungguh dia akan berdiri tegak di situ nunggu sampai selesai walaupun sampai 40. Saking besarnya dosa orang yang lewat di depan orang sholat. Loh gimana Ustaz ini? Sholat pernah semua, saya sakit perut harus keluar, ini kalau nggak keluar nanti itu boleh sholat. Ayo. Kan ada kan Pak, misalkan makmumnya lorotong harus keluar Pak, atau ada yang sholat di sini baik keluar Pak, penuh, kan nggak mungkin lewat sana, ada itu juga. Maka kalau turun, namanya darurat Pak, dengan harus keluar, kalau nggak keluar di luar Pak. Maka keluarnya miring lewat sela-sela. Jadi kalau di sini lewat sini miring, macam mana Pak? Kalau gini rusak semua miring Pak. Dengan posisi melewati miring sela-sela, yang dilewati harus lantur. Ocok jadi wah itu bahaya.
sing dilawati teka sing lewat yang ngono kok akhirnya apa jempol Pak jempol di musuh jangan lah dilawati Mas jangan melintasi motong itu nggak boleh kalaupun darurat tetap harus sampai syukur-syukur kalau sampai sana kita kalau di Mekah, Madinah atau di Kairo itu masjid itu Pak nggak langsung nggak langsung 100% mesti ada beberapa celah untuk suatu saat ada orang memang kebetulan lorwatan atau ada bahaya makmum ada yang rubuh itu kan perlu bantuan segera tapi diangkat lewat selesai. Mantap ya? Saya kira demikian. Kalau memang sudah tidak ada, ini pun mau tanya tak ada. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersama Allah SWT kita sempurnakan dengan doa al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.